Hey minasan, kembali lagi sama Nafta di sini. Kali ini kita akan membaca cerpen ke-10 yang berjudul Senin 13 Juli 2015. Tapi cerpen ini dipublish pada hari Sabtu Juli 18 2015. Maksudnya 18 Juli 2015. Kebalik tadi karena tulisannya menggunakan set time Amerika nggak sih? USD, AS ya ampun. USD mah mata uang nggak sih? Kok jadi lupa ya? Udah baca cerpen panjang, cerita panjang lebar jadi lupa. Yuk mulai aja langsung ya. Hari ini adalah hari dimana akan diadakan berbagai macam promosi ekstrakurikuler dan seleksi paskibra di sekolahku yang baru. Setelah acara promosi selesai, kami seluruh siswa kelas 10 diberi angket masing-masing 1 lembar, lalu kami diwajibkan untuk memilih ekstra yang akan kami ikuti. Bahasa angket tuh udah lama banget loh, udah sampai lupa angket itu apa. Ternyata angket itu apa ya, kayak selebaran apa sih? Kayak selebaran yang buat diisi. Bukan forum ya? Forum bukan sih tuh yang selebaran untuk diisi itulah. Intinya itulah ya, yang buat daftar-daftar gitu. Untuk mendata atau survei gitu, pokoknya selebaran. Nah, lanjut. Setelah itu, kami memberikannya pada kakak-kakak OSIS untuk diproses lebih lanjut. Kemudian ketua OSIS mulai memberikan aba-aba tanda seleksi paskibra akan segera dimulai. Siswa yang tinggi segera dikumpulkan dan yang kurang tinggi digugurkan. Setelah cukup lama mengikuti seleksi, aku pun dinyatakan gagal menjadi paskibra. Aku segera mengambil tasku dan pulang ke rumah. Tapi saat aku tiba di gerbang keluar, tiba-tiba saja teman baruku yang pindah dari kelas lain memintaku untuk pulang bersamaku. Aku langsung setuju, padahal aku belum tahu namanya dan apapun tentangnya. Bahkan aku belum tahu kalau dia adalah pindahan dari kelas lain. Dia terus mengikutiku sampai ke rumahku. Karena penasaran, akhirnya aku bertanya, "Kamu mau ikut sampai mana?" Dia menjawab dengan santai, "Sampai rumah kamu." Aku bingung dan berkata, "Hah? Rumahku? Tapi rumahku ada doginya loh." Dia menjawab, "Ya nggak apa-apa, yang jelas di rantai atau di kandang kan?" Aku kembali menjawab, "Iya sih, tapi biasanya nggak di kandang." Dia kembali berkata dengan santainya, "Ya nggak apa-apa. Tapi ibu kamu marah nggak kalau aku main ke rumah kamu?" Aku berpikir sejenak lalu berkata dengan pura-pura santai, "Enggak lah, ibuku nggak bakal marah." Ini kisah nyata tau. Ini tadi tuh aku masih meraba, ini emangnya pernah kayak gini ya? Tapi pas ketika sampai ke pembahasan si anak ini, wah ini kisah nyata nih. Lanjut. Lalu kami sampai di rumahku dan mengobrol di kamarku. Setelah cukup lama mengobrol, dia memintaku untuk mengantarnya ke suatu tempat. Aku baru ingat bahwa kami belum saling berkenalan. Aku pun bertanya siapa namanya dan juga sebaliknya. Lalu dia bertanya padaku, "Kok dari tadi aku nggak lihat ibu kamu ya? Ibu kamu kemana?" Aku menjawab, ibuku lagi pergi. Ya, dia lagi pergi." Dia kembali bertanya, "Pergi kemana?" Aku pun menjawab dengan lesu,
aku nggak akan sebut tempat. Meskipun di sini aku tulis tempat, tapi di sini aku nggak akan sebut tempatnya. Ke bla 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 bla. Dia kembali bertanya, belum pulang? Emang dari kapan? Aku diam sejenak, lalu menjawab, udah dari kemarin-kemarin. Ya ampun, ini aku beneran jawab kayak gitu loh. Dia menjawab, oh gitu. Aku udah dijemput, anterin yuk. Lalu aku mengantarnya sampai ke suatu tempat. Lalu sorenya saat aku sedang berangkat ke gereja bersama kakak dan ayahku, aku bertemu dengan salah satu sahabat lamaku. Biasanya kami akan saling mengalihkan pandangan kami dan berpura-pura tidak melihat kehadiran satu sama lain. Wah, saya ingat dia siapa. Tapi sore ini berbeda. Kami benar-benar saling bertatapan cukup lama. Hah? Emang pernah ya? Walaupun mulut kami saling membisu, tapi aku cukup senang karena akhirnya kami dapat mengakui kehadiran satu sama lain tanpa ditutupi kebohongan. Oh, ingat kejadian itu, iya ada. Karena aku sedang kehabisan ide, jadi aku hanya dapat menceritakan pengalaman hari ini. Terima kasih telah membaca, Jana. Ini agak gak nyambung ya, kenapa tiba-tiba membahas sore hari? Kayaknya karena hari itu aku sangat senang, jadi aku tulis di sini padahal nggak nyambung. Ya, ntar ini kasur berisik. Jadi ini pengalaman paling ahobaka lah pokoknya. Jadi waktu SMP itu ini itu waktu kelas 10 masih jadi siswa baru. Nah, kan ada acara WF tuh apa sih? Orientasi siswa. MOS. Masa orientasi siswa. Kan ada pemilihan calon paskibra. Nah, karena aku termasuk tinggi, padahal waktu SD aku pendek ya. Waktu SMA aku termasuk tinggi, jadi aku ikut seleksi. Padahal aku emang gak suka baris berbaris tuh, aku gak suka karena aku gak bisa fokus, susah, gak bisa menyamakan ritme dengan yang lain, langkah juga susah, dan aku mager kan, males gerak. Jadi aku selalu berharap kalau ada paskibra, meskipun tinggi badanku mencapai, tapi aku gak mau ikut. Nah, waktu itu aku udah usaha yang semaksimal mungkin, ternyata tidak terpilih karena aku salah beberapa kali. Ya udah, menerima dengan senang hati, tentu saja. Terus anehnya itu waktu MOS itu hari pertama nggak ada kayaknya ini anak tuh nggak di kelasku. Jadi kukira dia anak baru. Waktu hari kedua itu baru dia kelihatan. Nah, karena aku pikir dia anak baru, ya udah, aku santai aja. Dan dia itu ada di belakangku persis waktu baris. Kita kan gak kenal nama, baru lihat-lihatan. Nah, waktu pulang sekolah, dia tuh ngikutin aku. Serem gak sih? Dulu tuh aku gak ngerasa serem. Kayak aku pikir mungkin dia anak pindahan, jadi dia gak tahu alamat. Jadi dia mungkin mau nanya aku, tapi dia bingung dan malu. Mungkin aku pikir seperti itu, karena kan aku tahu terminal di mana, aku tahu tempat cegat bis mobil dan ojek di mana, angkutan ada di mana, aku tuh tahu. Jadi aku nanya, kamu mau ngikutin aku sampai mana? Seperti yang tadi tertulis di situ kan. Lah dia bilang ke rumahku. Kayak, men, kita nggak kenal, ngapain mau ke rumahku gitu loh. Kamu siapa, aku siapa gitu loh. Kayak aku tuh
di cerpen sebelumnya kan udah dijelaskan, kalau tidak ada alasan, tidak ada kepentingan, aku tidak mengajak orang lain berbicara. Lah ngapain aku bawa orang asing ke rumahku, tahu nama juga enggak, ketemu aja baru 1 kali, aneh banget sih itu. Terus